Ini untuk 17 tahun ke atas. Anak-anak saya, duit-duit saya, suka-suka saya dong. Dibilangin Boleh, boleh. Bu, aku udah 17 sekarang. tonton film sesuai usia. Beberapa waktu lalu, tepatnya sejak 24 November hingga akhir November 2025, banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Setelah hujan sangat deras turun tak henti-henti, air merendam rumah, jalan rusak, dan ribuan warga di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat harus mengungsikan diri demi keselamatan mereka. Akhir-akhir tahun tuh banyak banget bencana ya, kayak gini nih, longsor, banjir, semuanya datang barengan. Iya sih, tapi ya namanya juga musibah. Tapi apa kita nggak sumbangin aja, donasi gitu, yang penting nyampe sebenarnya tuh ke dia, ke mereka. Bentar deh. Bukannya bapaknya Arina sering buka bantuan buat bencana gitu ya? Ya juga sih, bapaknya juga kan main terkenal. Itu orangnya. Rin, sini dulu deh. Kenapa sih? Ya, bentar dulu sini. Kenapa? Ini nih, kejadian di Sumatera baru banget. Oh, baru banget ya? Iya, bapak lu belum buka donasi ya? Baru tahu sih. Yaudah, videonya kirim ke gua, ntar gua kasih tahu apa-apa. Harus berapa kali ku coba sampai nanti kau mau terima. Mungkin kau pura-pura tak dengar atau ingin sendiri sebentar sambil gusar menunggu ku susun di kepala. Pak, hari ini kita ada agenda untuk meeting jam 8.30 untuk membahas keuangan lembaga. Semuanya udah kumpul. Sudah, Pak. Kamu duluan aja, bilang sama yang lain ya. 5 menit lagi saya nyusul. Baik, Pak. Pagi semuanya. Pagi, Pak. Jadi pengeluaran keuangan kita di bulan ini Cukup. Kalian semua udah lihat berita bencana di Sumatera? Hari ini lembaga kita buka penggalangan donasi. Saya mau publik lihat kita bergerak cepat. Tirta, kamu urus poster dan sosial media, terus sertakan rekening lembaga kita. Frans, kamu pegang laporan keuangan ya, tapi tetap semua alur keuangannya dari saya. Terus 3 hari setelah ini, saya mau lihat hasilnya, kabarin saya. Terima kasih. permisi Pak, Silahkan Frans. pemasukan donasi kita 3 hari ini sekitar 3,8 miliar rupiah. Baik, selanjutnya. Saya mau minta detail anggaran yang akan digunakan karena 2 hari lagi penggalangan donasi akan tutup. Pak, ini biaya operasionalnya 1,7 miliar. Ya, operasional khusus. Biasanya transport, logistik, relawan dirinci sama Tenang, Frans. Sudah situasi darurat, tidak selalu rapi. alur dananya lewat divisi mana ya Pak? Lewat saya. Baik Pak. Mari Pak.
donasinya hampir sama kayak bencana sebelumnya. Kok biaya operasionalnya beda jauh ya? Kenapa, Frans? Tahun kemarin kelengkapan logistik cuma kepake dana 700 juta. Kok ini sampai 1 miliar ya? Udah mah gitu nggak dirinciin lagi apa-apanya. Pak Raja tahu. Kan emang dia yang ngalirin dana. Pas gua tanya kenapa, dia biarin aja katanya. Soalnya itu dana bencana, jadi ditransparenin aja. Soalnya kan darurat. Jadi maksud lu Pak Raja nyembunyiin dana? Ya emang kayak gitu buktinya. Frans, Ya Pak, laporan distribusi udah jalan. sudah jalan Pak. Tapi saya kepikiran aja. Kalau misalnya mereka nanya, kita bisa jawab sampai sedetail apa ya? Maksudnya gimana? Ya saya takutnya mereka ada yang mau nanya aja. Masalahnya kita ini lembaga besar loh Pak. Juga dana yang disumbangin masyarakat itu nggak kalah besar. Bahkan ini lebih besar 1 miliar daripada bencana sebelumnya. Mulai nyadar dia. Nanti tolong bilang Tirta ya, suruh menghadap saya. Baik Pak, nanti saya sampaikan. Pak Tirta, Bapak dipanggil Pak Raja ke ruangannya. Siap. Oh iya, laporan distribusi mana? Sudah diambil Pak Raja? Kenapa emang? Soalnya akses gua buat bikin laporan udah dicabut sama Pak Raja. Oke, gue keluar dulu ya, Pak. Iya. Aduh, Pak Raja. Senang kembali berbicara dengan Anda. Kelihatannya tidak bagi saya, Pak Raja. Saya mau pegawai saya mati di tangan Anda. Dia sangat berbahaya bagi jalan rencana saya, Pak. Perlu diketahui bahwa saya tidak akan melakukan itu lagi. Suko. Apakah kamu tidak ingat siapa yang menolongmu saat kamu difitnah oleh para pejabat sebelumnya? Beri saya informasi tentang orang tersebut. Tirta, kita ke kebun gua yuk. Siapa tahu ada yang bisa dipanen. Lagian kita besok kantornya juga santai kok. Ada aja. Yaudah ya. Yuk. Terjilat matahari timur yang kejam, sangat melekat di bahuku berluka. Oh iya, Frans. Gue pengen kasih tahu lo. Apa? Mending kita duduk dulu dah. Pak Raja minta lu nggak usah banyak tanya soal dana sosial. Tapi lu lihat sendiri kejanggalannya gimana. Ini bukan wilayah aman, Frans. Gua cuma nggak mau lu tutup mata aja. Ini dana sosial loh. Gawat kalau publik bisa sampai tahu. Frans, baik duluan ya. Iya ya, hati-hati lo ya.
Siapa lu? Kebun Pak Frans, luas juga ya? Iya Pak. Kita harus pastikan semua milik keluarga kita itu aman. Alhamdulillah Pak, kampung kita aman dari maling. Semenjak ada pos ronda. Oh iya? Iya Pak. Loh, tuh apa itu? Mana Pak RT? Itu lihat tuh. Astagfirullahaladzim. Ayo cepat Pak RT, ayo. Ini ada orang itu. Sepertinya dia tertusuk Pak RT. Kamu cepat sekarang telepon polisi. Baik, Pak RT. Halo Pak. Dengan Polsek Tubagus Muslihat. Baik Pak, ada yang dapat kami bantu? Ini ada korban pembunuhan Pak. Dia tertusuk. Baik Pak, bisa disebutkan alamatnya? Untuk jalannya di Gang Semayang. Di Komplek Cempaka. Baik, dalam 20 menit tim kami akan segera menuju TKP. Baik Pak, segerakan, terima kasih. Baik, kami akan segerakan. Pak. Hasil dari barang temuan di TKP ditemukan satu buah ID card, 4 luka tusuk, dan 6 luka sayatan pada bagian tubuh korban. Hasil dari ID card yang ditemukan menunjukkan ke arah saudara Tirta Gazel Atmojo. Dia merupakan seorang pekerja aktif di lembaga peduli kasih. Lahir di Batam 17 Maret 1998. Umurnya 27 tahun, tinggi badan sekitar 175 cm, beralamat di Eden House nomor 09 TB Simatupang, Jakarta. Baik, kita bekerja sama dengan bagian intelijen untuk mengamankan saudara Tirta dan interogasi dilakukan lusa. Baik, siap Pak, laksanakan. Masuk. Pak, lapor. Ini akan bertugas di lapangan. Baik, lakukan dengan senyap. Jangan gegabah, tanpa salah tembak, tanpa salah sasaran. Saya tunggu dalam 2 hari. Siap Pak. Kondisi berjalan dengan kondusif. Yang 2, informasi diterima. Jam 1 melapor, kondisi memungkinkan. Diterima, kami bergerak sesuai posisi. Hentikan semua kegiatan.
Ambil semua berkas dan dokumen yang dibutuhkan. Siap, Pak. Ada apa ini, Pak? Nanti bisa dijelaskan di kantor polisi. Agak aneh bentuknya. Sekarang tanggal 8 Maret 2016. Ayah lagi ngajarin ke Aura goes sepeda. Terus ayah lihat Aura nulis. Aura hebat loh, udah lancar nulisnya. Aura suka banget main ayunan. Itu udah kegiatan dia tiap seharinya. Lalu orangnya dia ngajak berenang di Gria Bukit Jaya. Lihat tuh, Aura berani banget naik perosotan. Karena dingin loh. Tapi Aura kuat banget sama kayak ayahnya. Ada titik-titik. Saudara terakhir terlihat bersama korban pada malam itu. Apakah betul? Woi, jawab! Ya, betul. Kami sedang bareng. Habis itu saya pamit duluan. Teman-teman semua, ada kabar duka dari kita semua. Saudara Franz telah meninggal tadi malam. Dan yang lebih menyakitkan lagi, teman-teman, ada indikasi konflik internal terkait Franz akhir-akhir ini. Dan saya harap kita semua di sini bisa saling jaga. Semoga tidak ada kesalahpahaman dan kita semua bisa menjaga nama baik lembaga ini. Terus ini apa? Itu ID card saya. Kami menemukan ini di TKP, tak jauh dari korban. Ya mungkin, itu selalu ada di tas saya. Saya nggak pernah ngeluarinnya. Di ID card ini ada sidik jari Anda. Tanpa CCTV, tanpa saksi. Yang kami punya cuma ini. Anda akan kami tahan. Ah, brengsek! Berkas lembaga diambil lagi. Mana ada data keuangan lembaga di sana? Bisa ketahuan nih gua. Loh, ini apa? Dana bantuan logistik untuk korban bencana, apa yang janggal? Coba lihat riwayat transfer perusahaan lembaga. Kita nggak ada akses ke sana. Saya ada. Laporkan ke pihak KPK. Kita akan melakukan penangkapan terhadap saudara Raja. Baik, kita akan melakukan penangkapan terhadap saudara Raja Zulkairi Harahap. John, coba kamu gambarkan sketsa rumah target. Siap, Pak. Siap, Pak. Sketsa rumah target selesai. Baik, terima kasih John. Baik, kita akan memasuki rumah target melalui dua arah. Yang pertama, dari arah depan melalui gerbang utama. Dan yang kedua, melalui halaman belakang. Hasan, kamu ikut dengan saya melalui halaman belakang. John, Hartley, dan Martha bergerak melewat arah depan. Jika ada perlawanan, pakai strategi sunyi dan dorong ke belakang. Semua dapat dipahami? Siap, paham.
lakukan strategi sunyi. Kita tunggu target lari ke arah belakang. Dan target lari ke arah belakang. Angkat tangan. Pemirsa, pada Jumat 2 Januari 2026, pihak kepolisian secara resmi membebaskan saudara Firsa Jagol Atmojo dari tuduhan kasus pembunuhan antar pekerja di lembaga peduli kasih. Setelah melalui rangkaian penyelidikan dan pemeriksaan secara mendalam, Firsa Jagol Atmojo dinyatakan tidak terbukti salah. Sementara itu, 2 hari berselang, tepatnya pada Sabtu 3 Januari 2026, pihak kepolisian bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK meringkus saudara Raja Zulkhairi Harahap selaku pimpinan lembaga peduli kasih atas dugaan penyalahgunaan serta korupsi dana lembaga. Saat ini yang bersangkutan tengah menjalani proses hukum lebih lanjut. Perasaan itu pelaku yang ngebunuh yang viral di medsos. Aku ke kelas dulu ya. Nanti tolongnya naik Grab aja ya, aku pesenin. Bu. Iya Pak. Lah, itu bukannya yang bapaknya jadi pembunuh di lembaga peduli kasih ya? Kok udah bebas sih? Jadi takut deh. Ya bang, polisi kali, biar bisa bebas. Tapi ngeri ya, kalau orang yang kedua kali lagi gimana? Lu pembunuh. Hah? Apalah bilang pembunuh? Maksud lo apa? Bapak gue yang kena fitnah, bukan pembunuh. Brengsek lu. Pak, kenapa sih kita selalu diomongin sama orang, dikatain pembunuh lah, apalah, macem-macem. Padahal kan kita nggak salah apa-apa. Nah, gak semua yang orang bilang itu benar. Tapi orang-orang pada ngomongin ayah mulu. Padahal kan ayah nggak salah apa-apa. Karena fitnah itu seperti asap. Walau api sudah padam, kadang baunya masih tertinggal. Kalau orang memfitnah kita, itu bukan bukti kita buruk. Kadang justru itu bukti kalau kita sedang diuji untuk jadi lebih kuat. Kalau fitnah, biasanya takut pada cahaya orang lain. Selama ayah tahu ayah tidak salah, dan kamu tahu ayah tidak salah, itu sudah cukup. Sudah ya, kamu ngerasa lingkungan kita sekarang sedang tidak nyaman bagimu. Lebih baik kita cari lingkungan baru untuk memulai dari awal dan menjadi versi terbaik bagi diri kita. Mata pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, aku sudah tamat.